Wah, bagus sekali. Tampaknya suami ingin memberimu kejutan. Cepat pakai dan coba. Cepat simpan, jangan sampai suami tahu aku sudah melihatnya. Ya, aku mengerti. Kejutan? Harus disimpan, romantis banget kan? Ngomong-ngomong, kamu harus minta anak ke suami sekarang. Mengerti? Dengar dari Maji ya, kamu tinggal di rumah ibu selama 2 hari. Aku sebenarnya ingin menjengukmu di rumah ibu. Tak kuduga kamu sudah pulang lebih awal. Kalau begitu, setelah makan malam kita minum-minum yuk. Oke. Terakhir kali kita duduk di sini minum bersama. Sudah 2 tahun ya? Indahnya kalau setiap hari bisa minum dan ngobrol seperti ini. Sebenarnya bisa saja. Ini untukmu. Anggap saja sebagai ganti rugi karena ulah bur waktu itu. Kita semua keluarga tidak perlu seperti ini. Bagaimanapun hubungan kita, aku harap kamu dan Bur bisa rukun di rumah. Aku sudah menegurnya, agar dia tidak lagi bertingkah. Jangan lagi bertindak semaunya. Kamu tetap terima ini saja. Apapun alasannya, asal dari kamu. Aku sangat senang. Suka? Kalau suka, syukurlah. Jiang Chun. Aku tahu kamu tidak akan baik-baik saja padaku tanpa alasan. Hanya saat bersalah padaku kamu akan melakukan ini. Jiang Chun. Yingsu. Yingsu, kamu datang? Aku lewat sini, awalnya ingin mengajakmu makan siang bersama. Tak kuduga Chris juga ada di sini. Kalau begitu, kita bertiga makan bersama saja. Maaf, hari ini aku ada janji dengan klien penting yang akan diperkenalkan ke Jiang Chun. Bagaimana kalau lain kali? Aku yang traktir. Tidak bisa, aku masih banyak yang ingin bicarakan denganmu. Yingsu, aku tidak sengaja menyembunyikannya darimu. Kali ini dia mewakili mitra kami dari Shanghai. Untuk berdiskusi tentang rencana kerja sama. Sayang, kamu anggap aku apa? Aku ingin meminta maaf pada Nona Chris karena salah paham waktu itu. Meminta maaf itu seharusnya, kan? Pertama, aku terima permintaan maafmu. Untuk makan bersama, tidak usah. Jadwalku di Qingdao kali ini cukup padat. Jiang Chun, aku pergi dulu. Hubungi aku jika ada keperluan. Baiklah. Bu Jiang, kita bisa dibilang berkenalan karena pertengkaran. Jangan bilang lagi, nanti aku benar-benar malu. Sampai jumpa. Dadah. Yingsu, sebenarnya aku tidak bermaksud menipumu. Aku sebenarnya... Apa yang kamu bicarakan? Kamu tidak perlu menjelaskan padaku, aku tentu percaya padamu. Lagi pula, aku Qin Yingsu bukan orang yang suka cemburu buta. Atau cari-cari masalah, kan? Seharusnya kita pikirkan mau makan apa. Ayo pergi.
Fang adalah aku. Qiningsu bukan. Huoshi pergi dari rumah kemarin. Semalaman tidak pulang, aku sedikit khawatir. Tolong bantu aku cari tahu dia pergi kemana. Yingsu, kamu datang? Bibi An, Sudah dari kapan? aku datang tadi malam. Sudah datang sejak tadi malam? Kalau begitu, kamu pasti bertengkar lagi dengan Bur, kan? Tidak, Bertengkar dengan Jiang Chun. bukan juga. Sebenarnya aku merasa agak suntuk sekalian menemani ayah. Dan menghirup udara segar. Bu Jiang, apa yang dimasak di panci? Sudah mendidih. Sudah tahu. Bibi An, aku masuk dulu. Ada apa? Kepanasan, ya? Apa tidak apa-apa? Tidak apa-apa, ayah. Oleskan sedikit minyak. Tidak apa-apa, ayah. Sebentar juga sembuh. Madigan. Ayah sudah selesai aku puntur? Sebentar lagi supnya bisa diminum. Aku baru pertama kali lihat kamu masuk dapur. Dulu tidak terlalu bisa. Tapi kedepannya, aku akan belajar dengan sungguh-sungguh. Masih tidak mau memberitahuku kenapa tiba-tiba datang mencariku? Dan mau tinggal di sini? Kalau begitu, ayah tidak menyambutku? Itu tergantung kenapa kamu tidak mau pulang. Aku, Jiang Chun mengganggumu lagi? tidak, bukan. Kalau begitu apa? Aku hanya ingin keluar sendiri dan merenung. Dia benar-benar tidak bertengkar denganku. Kamu lihat, aku juga tidak punya tempat lain untuk pergi. Biarkan aku tinggal di sini beberapa hari. Baiklah, kamu bisa tinggal di sini. Kebetulan juga bisa menemani aku menghilangkan kebosanan. Tenang saja, aku pasti tidak akan mengganggumu. Kalau ada apa-apa, kamu bisa langsung cari aku. Aku bisa banyak hal. Begitu kamu datang, mereka ini pasti akan kehilangan pekerjaan. Jangan sampai mereka dengar. Baik. Yingsu, kamu benar-benar berubah banyak. Berubah. Jadi lebih baik atau lebih buruk? Tentu saja lebih baik. Kalau begitu, tidak masalah. Kita berfoto bersama. Cuaca hari ini sangat bagus. Anak muda sekarang suka selfie. Cepat, Selfie, ayo. hitung 123. 123 keju. Kamu bergerak. Aku menutup mata. Ambil lagi. Dagu diangkat, ya, ayo lagi. Kita harus bersama. Sudah diambil. Kamu bilang 123 ya? Tidak bagus. Sudah, ambil lagi. Bagaimana kalau seperti ini? 123. Sekarang lebih kurus kan? Yingsu. Di luar mulai berangin, bawa ayahmu masuk. Obatnya juga sudah dihangatkan. Harus minum obat lagi. Sudah waktunya. Tunggu sebentar. Ayah, kan dulu orang hebat. Minum obat saja, tidak masalah kan? Kalau ayah minum obat, aku bisa pilihkan film yang bagus. Kita nonton bersama, bagaimana? Usul yang bagus. Baiklah, ayo minum obat, ayah, ayo. Suruh aku minum obat. Kamu salah paham, tidak seperti itu, kami tidak bertengkar. Jangan cari-cari alasan lagi. Segera ke sini, minta maaf ke Yingsu. Jemput dia pulang. Ada apa? Hari ini aku tidak ke kantor, mau menjenguk ayah. MAJie. Ambil pot bunga di kamar Yingsu. Baik. Yingsu pasti marah kemarin. Bunga saja lupa, kamu jenguk ayah. Ngapain ambil bunga Qiningsu? Yingsu ada di tempat ayah. Dia butuh dikhawatirkan olehmu, Kak.
Kiningsu lari ke tempat ayah. Cuma mau paksa ayah supaya kamu mengaku salah. Kamu jangan sampai pergi. Jangan ikut campur. Baiklah, kukira aku mau ikut campur. Tidak makan. Jangan sembunyi. Sembunyi di balik spray. Kukira aku tidak melihatmu. Siapa yang sembunyi? Ini belum sempat menyapamu. Ngapain kamu bawa itu? Aku takut di rumah nanti kering. Kamu juga tidak pulang. Lagi pula ayah juga suka padamu. Melihatmu saja sudah senang. Kalau mau tinggal lebih lama, silakan. Kamu benar sekali. Aku betah sekali tinggal di sini. Kamu suruh aku pergi pun aku tidak mau. Wozi, kenapa kamu ada di rumah Jiang? Tandaan. Ingsu. Spray. Ganti nanti saja kalau ayah sudah bangun. Dia tidur. Tidur lagi? Baru saja bilang mau ajak aku jalan-jalan. Dia minum obat dan akupunktur, mungkin lelah. Ganti obat baru untuknya. Kemarin ayah bercanda bilang, obat yang harus diminum semakin banyak. Orang tua memang butuh banyak nutrisi. Ayo pergi. Barangmu sudah diantar. Kenapa masih betah di sini? Siapa bilang aku betah di sini? Di sini ada ayahku dan istriku. Aku tidak boleh tinggal di sini. Aku tidak mau bersamamu. Kamu tidak berani melihatku, kan? Tanganmu kenapa? Terluka. Tidak apa-apa, hanya luka kecil. Jangan-jangan infeksi? Harus ke rumah sakit nggak? Luka kecil begini ngapain ke rumah sakit? Apa waktu kecil kamu jerawat tumbuh dikit? Langsung ke rumah sakit? Nggak pernah. Dari kecil sampai besar aku selalu diurus tantean. Tantean. Tapi kemampuan medis tantean ini beneran bisa dipercaya nggak sih? Maksud kamu apa? Aku merasa kondisi ayah semakin memburuk. Haruskah kita bawa dia ke rumah sakit untuk pemeriksaan? Ayah selalu cek kesehatan rutin setiap tahun. Tahun ini belum waktunya. Tantean selalu merawat ayah. Kalau tidak, ayah nggak akan terus mempertahankan tantean di sisinya. Tapi, Kalau kamu benar-benar khawatir, pulanglah bersamaku. jangan harap. Aku nggak mau pergi. Aku mau tetap di sini menemani ayah. Baiklah, kalau kamu memang tidak mau pulang. Lagi pula di sini lingkungannya bagus, makanan dan minumannya enak. Tempat tinggalnya nyaman, udaranya juga segar. Pulang malah dimarahin ayah. Santai dulu beberapa hari. Aku nggak percaya kamu bisa betah tinggal di sini. Nanti kita lihat saja. Di media sosial isinya cuma postingan tentang Qin Yingsu. Bilang dia anak yang berbakti. Qin Yingsu sudah memanipulasi ayahku. Apa dia pikir keluarga Jiang gak ada yang bisa mengusirnya? Tapi ayahku malah termakan omongannya. Tante An, cepat cari cara untuk mengusir Qin Yingsu dari panti jompo ini. Kalau ada caranya, sudah lama aku lakukan. Kamu nggak lihat sekarang bahkan aku nggak perlu ke panti jompo setiap hari? Qin Yingsu itu selalu mengelilingi ayahmu. Mencuci baju, memasak sup, memijat, jalan-jalan. Aku saja susah mendekati ayahmu. Kamu bilang, sejak Qin Yingsu ini kehilangan ingatan. Kok bisa berubah drastis ya? Dulu dia cuma omong doang mau berbakti pada ayahku. Nggak ada tindakan nyatanya. Nggak seperti sekarang yang terlalu baik. Jangan-jangan dia punya maksud tersembunyi? Aku juga nggak ngerti. Yang jelas, dia berbeda dengan dulu.
Mungkin kita salah sangka? Apa dia benar-benar kehilangan ingatan? Kalau benar begitu, berarti dia sangat beruntung. Sejak dia kehilangan ingatan, kakakku jadi seperti orang yang berbeda. Kamu tidak melihatnya. Jadi Bur, aku khawatir untukmu. Ayahmu dan kakakmu Kiningsu. Mereka bertiga bahagia bersama. Bagaimana kamu nanti? Benar? Mereka bertiga adalah keluarga. Aku ini apa? Bur, aku tidak bermaksud begitu. Di mata ayahmu, kamu adalah anak kandungnya. Tapi, aku bukan anak kandung keluarga Jiang. Aku bahkan tidak tahu siapa orang tua kandungku. Bouye, Pashayalo Padaku. Di mata ayahmu, kamu tidak pernah dianggap orang luar. Kamu adalah bagian sejati dari keluarga Jiang. Ingat itu. Datang. Eo. Barang yang kamu mau. Bisa. Mengejar istri sampai ke sini. Kamu bilang kalau kakek ini tahu. Kiningsu ini mungkin bukan Kiningsu. Apa yang akan dia lakukan? Kalau berani bocor satu kata, aku akan langsung memecatmu. Tutup mulut selalu jadi kelebihanku. Bantu aku sesuatu. Pelong. Kiningsu punya apartemen kecil sebelum menikah denganku. Bantu aku cari tahu, siapa yang tinggal di apartemen itu. Kamu curiga Kiningsu tinggal di sana? Kiningsu ini memang aneh. Yang paling ditakutinya biasanya diusir dari keluarga Jiang. Sekarang malah pergi sendiri. Itulah yang kucurigai. Jadi semua teka-teki. Hanya Kiningsu yang bisa menjawab. Tidak tahu juga, setelah semuanya terungkap, apa yang akan terjadi padanya? Ayah, cepat minggir. Sudah. Cukup rapi. Bisa dilihat, kamu pecinta bunga. Aku memotongnya dengan baik, kan? Terakhir kali ayah mengirim foto lingkaran teman. Kamu tidak tahu seberapa viralnya, banyak yang like. Orang-orang bilang kita mirip seperti ayah dan anak perempuan. Kapan aku pernah foto bareng kamu? Kapan? Kamu tidak ingat? Tidak ada ini. Mau foto sekarang? Mau foto sekarang? Tidak usah. Kamu tidak ada yang tidak enak badan, kan? Aku tidak apa-apa, aku baik-baik saja. Kamu tidak enak badan? Aku lihat wajahmu aneh. Aku tidak apa-apa. Kamu tunggu sebentar. Aku ambilkan air untuk kamu minum. Kondisi tubuh dan ingatan ayah kok jadi buruk sekali? Ini Anikyu juga bilang tidak ada masalah. Mungkin aku terlalu banyak pikiran.
Lihat, dua anak ini lucu sekali. Mulut kecil ini. Si kecil ini memang lucu. Yingsu, bisakah kamu undang temanmu? 2 hari lagi bawa sepasang bayi kembar ini, biar aku lihat. Bisa? Sekarang belum bisa. Karena salah satu anak sejak lahir jantungnya sedikit bermasalah. Sekarang masih di rumah sakit. Kasihan sekali. Iya, dan biaya pengobatannya sangat mahal. Temanku sudah hampir putus asa. Kalau begitu, sebagai teman, bantu semampumu. Itu juga nyawa. Tenang ayah, aku mengerti. Waktunya akupunktur. Sebentar. Ayah, bagaimana kalau kamu akupunktur dulu? Tidak, aku mau lihat sebentar lagi. Lihat. Kamu jangan bilang. Lihat, alis mata bayi kembar ini. Terlihat familiar. Itu. Apa tidak mirip Jiang Chun waktu kecil? Setelah kamu bilang begitu, memang agak mirip. Benar kan? Benar. Aku lihat anak siapa ini. Lihat. Anak temanku. Kalau begitu kamu akupunktur dulu, nanti aku tunjukkan lagi, ayah. Nanti, Jangan pergi, tunggu sebentar. nanti aku tunjukkan lagi. Buru-buru apa? Kalau tidak minum obat tepat waktu, bagaimana bisa sembuh? Kok Yingsu tiba-tiba ingat menunjukkan foto anak kecil padamu? Cuma ngobrol biasa aja. Aku lihat Yingsu juga suka anak-anak. Pasti masalahnya ada di Jiang Chun. Nggak tentu juga. Kamu baru aja lihat kan, si kembar itu. Apa kamu nggak merasa dia mirip sama Jiang Chun waktu kecil? Kalau aku punya sepasang cucu kembar gitu, penyakitku pasti langsung sembuh. Jangan mikir yang enggak-enggak deh. Anak-anak segede itu kan mirip semua. Kalau mau cepat punya cucu. Siapa tahu dia malah lebih cepat dari Yingsu. Itu beda. Anak bur kan nggak bermarga Jiang. Hari ini kok asam banget? Sekarang gimana? Kak, ada apa? Huozhi, kita dalam masalah nih. Tadi sekretaris Fang ikut aku ke rumah sakit. Dia lihat anaknya? Enggak. Untung aku cepat sadar, langsung sembunyi. Huozhi, kamu lagi ngapain akhir-akhir ini? Apa kamu bikin Jiang Chun curiga sesuatu? Kalau enggak, ngapa sekretaris Fang ikutin aku ke rumah sakit? Aku. Gak apa-apa. Kita kan suami istri. Gak ingat juga wajar kok. Maksudmu apa? Dulu kamu gak kayak gini. Aku nggak ngapa-ngapain. Kakak nggak ada masalah. Mungkin kamu terlalu sensitif. Mungkin sekretaris Fang cuma kebetulan aja. Iya kan? Enggak mungkin. Nalura bilang, sekretaris Fang sengaja ngikutin aku ke rumah sakit. Kita sebaiknya nggak ketemu dulu untuk sementara. Aku nggak boleh biarkan Jiang Chun tahu identitasmu. Kalau sampai ketahuan, aku nggak bisa jelasin sekalipun punya mulut banyak. Aku nggak boleh kasih celah buat keluarga Jiang pegang kesalahanku. Kak, menurutku soal anak itu sebaiknya kamu kasih tahu keluarga Jiang. Lagi pula anak itu darah daging keluarga Jiang. Apalagi ayah sangat ingin punya cucu laki-laki. Aku sudah mencoba.
Bahkan anak orang lain sakit pun dia mau urus. Apalagi kamu, dia pasti tidak akan mengabaikan kamu dan anak. Tidak boleh, jangan bertindak sendiri. Ini harus aku pikirkan dengan serius. Kakak, kapan Jiang Chun tahu tentang aku dan kakak? Atau kakak terlalu curiga? Bagaimanapun juga, hanya dengan cepat membawa kakak dan anak kembali ke keluarga Jiang, semua ini baru bisa berakhir. Yingsu. Kenapa tidak mengetuk? Maaf, aku datang untuk mengantar salep luka bakar. Tidak perlu, aku sudah sembuh. Tidak apa-apa, aku taruh di sini saja. Siapa tahu berguna. Aku taruh di sini ya. Dia seharusnya tidak melihat bekas lukaku, kan? Dokter Zhang, Kamu sudah bangun. Bagaimana perasaanmu? Dokter, gadis yang terluka bersamaku. Sekarang di mana? Apakah dia masih dalam bahaya? Punggungnya terluka parah, tapi dia sudah keluar dari rumah sakit. Dia juga bilang tidak mau imbalan apapun. Jadi dia tidak meninggalkan nama. bagaimana? Kepalaku terasa berat terus. Tidur lagi. Sekarang tangan dan kakimu terasa kebas tidak? Kepala sakit tidak? Tidak, hanya saja. Hanya ingin tidur. Kamu terlalu lelah saja. Minum obat dulu, habis itu baru tidur. Tante An, ayah kan baru saja minum obat setelah aku puntur? Kenapa minum lagi? Ini obat kesehatan. Minum 1-2 kali lagi tidak apa-apa. Obat itu ada efek sampingnya. Lebih baik hati-hati. Ayah, minum sup dulu. Kamu, kapan datang? Aku tinggal di sini beberapa hari ini. Tidak mungkin. Kalau kamu datang aku pasti tahu. Apa bertengkar lagi dengan Jiang Chun? Ayah, Ambilkan ponsel itu untukku. Urusan pasangan muda itu jangan kamu ikut campur. Suruh ambil, dia ambilkan. Ingsu, ayahmu cuma lelah, tidur sebentar pasti baikan. Sapeten. Minum obat dulu. Urusan pasangan muda itu. Kamu ikut campur apa? Itu. Orangnya mana? Minum obat dulu. Aku ingat, ambil handphone. Minum obat dulu. Tante An, sebenarnya apa yang terjadi dengan kondisi ayah? Yingsu, kamu tidak perlu khawatir. Ayahmu sudah tua, sebelumnya juga pernah kena stroke. Fenomena seperti ini sangat normal. Normal? Ini masih disebut normal? Besok aku ingin bawa ayah ke rumah sakit untuk pemeriksaan lengkap. Kalau kamu mau pergi, kapan saja bisa. Asalkan ayahmu mau. Yingsu, aku tahu. Kamu sangat perhatian pada ayahmu. Tapi tidak perlu terlalu sensitif. Aku sudah jadi dokter di keluarga Jiang selama 30 tahun.
Setiap orang di keluarga Jiang, sama seperti keluargaku sendiri. Jadi percayalah padaku. Tante An, mungkin aku terlalu sensitif. Ayah dan Jiang Chun selalu sangat percaya padamu. Aku tentu juga begitu. Lagi pula, kesehatanku juga selalu diatur oleh Tante An, kan? Terima kasih. Obatmu hampir habis ya? Nanti datang ke klinik untuk ambil lagi. Oke. Anikyu bisa menambahkan pil KB ke dalam suplemen kakakku. Siapa tahu dia juga menambahkan sesuatu ke dalam obat ayah. Kok masih banyak banget? Kalau aku lihat sendirian, sampai kapan selesainya? Nggak ada versi elektroniknya? Ini semua data hotel bintang 5 di dunia. Banyak juga data bisnis yang tidak bisa dicari di internet. Jadi, kamu harus pelan-pelan membacanya. Kakakku kok serahkan semua urusan padaku? Dasar licik banget. Kamu keluar dulu. Kok kamu naik sepeda? Kantor kami lagi ada aturan aneh. Katanya, transportasi hijau dimulai dari diri sendiri. Mereka suruh orang di kantor kami pilih 2 hari dalam seminggu. Antara naik sepeda atau naik bus. Jadi aku beli sepeda. Bagus, aku belum bisa naik sepeda. Sudah, nggak usah banyak bicara. Ayahku menyuruhku menjembalakan tongkat golfmu. Katanya dia nggak suka, jangan repot-repot. Kok ayahmu nggak kasih? Aku ajarin kamu naik sepeda sebagai gantinya, ya? Nah, jededong. Lagi pula sekarang aku juga kesal. Mereka terus menyuruhku melihat dokumen di atas. Tapi aku sadar. Bertemu denganmu itu hal yang bagus. Karena kamu selalu muncul saat aku paling sedih. Ya sudah. Ayo pergi. Kayaknya pakaianku ini nggak cocok. Tunggu, aku ganti baju yang lebih nyaman dulu. Oh, bawa tongkat golfnya. Baik. Tunggu aku. Aku tunggu di sini. Kamu naik saja, nggak apa-apa. Tetap stabil, tetap stabil. Jangan lepas tangan. Aku nggak lepas. Tenang saja. Nggak bisa. Nggak apa-apa, ada aku di sini. Nggak bisa. Nggak apa-apa, pegang kemudi, ya. Kendalikan arah, ya, aku nggak lepas. Aku nggak akan lepas, tenang saja. Jangan lepas. Kok kamu lepas sih? Bu gimana? Apa ada yang terluka? Sakit, agak susah bergerak. Jatuhnya di mana? Ini. Di sini? Aku pijitin ya. Ini ya? Salahku. Sudah lebih baik? Bohong, aku cuma bercanda. Aku tahu kalau aku jatuh, kamu pasti langsung datang. Benar-benar peduli sama aku, ya? Kamu bohong lagi. Ayo coba lagi. Baik. Ayo. Lihat, aku bisa naik. Aku pintar, kan? Lumayan. Puir. Hari ini bukan cuma urusan perusahaan, kan? Pasti ada hal lain yang mengganggumu.
Aku bilang, aku nggak mau jadi wanita pemarah. Aku cuma mau menikmati momen indah ini. Biarkan sementara waktu wanita jahat Kiningsu itu menghilang dari dunianya. Aku juga nggak mau mikirin dokumen-dokumen berantakan di perusahaan. Apalagi kerja keras cuma buat menyenangkan ayahku. Membuktikan kalau aku punya kemampuan di keluarga Jiang. Punya tempat berdiri. Nggak terancam siapapun. Bur, siapa yang mengancammu? Jelaskan. Takdir yang mengancamku. Oh ya, aku punya. Rahasia kecil, mau tahu? Hanya sedikit sekali orang yang tahu. Mendingan jangan kasih tahu aku. Ayo, aku antar kamu pulang. Kamu duduk di belakang. Bur, sebenarnya kamu sangat pintar. Cuma keluarga yang memanjakannya. Sebenarnya aku anak angkat keluarga Jiang. Semakin baik mereka memperlakukanku, semakin membuatku merasa akan kehilangan semua ini. Ayo peluk aku rat-rat, kita main yang seru. Ayo. Pergi. Silakan. Sudah bilang ke Tuan Jiang dan Nyonya Jiang aku datang? Sudah, mereka segera turun. Tante An datang. Cepat siapkan makanan. Tante An makan dulu baru pergi. Nggak usah. Aku datang cuma mau bicara jelas-jelas. Kalau nggak, hatiku merasa sedih. Tante An. Ada apa? Ini obat kakek Jiang. Nyonya Jiang di panti jompo bilang aku, kasih kakek makan obat yang nggak jelas komposisinya, mau dibawa uji lab. Waktu aku pergi, botol obatnya masih ada. Aku sengaja bawa ke sini. Tante An, kamu terlalu banyak pikiran. Anda sudah jadi dokter keluarga kami lebih dari 20 tahun. Bagaimana mungkin kami tidak mempercayai Anda? Kalau sudah dibawa, mari kita periksa. Siapa yang berani? Kiningsu, keberanianmu semakin besar. Bahkan berani mengatur Bibi An. Tidak ada label pada botol obat. Ayah sudah beberapa kali mengalami kecelakaan di panti jompo. Bibi An bilang ini hal kecil. Tapi aku rasa tidak sederhana itu. Apakah kamu tidak ingin tahu kondisi ayah? Baik, aku akan memberitahumu. Kondisi ayah memburuk karena kamu. Karena aku? Jangan asal tuduh. Kamu yang menunjukkan foto anak kepada kakek. Membuat kakek salah paham Jiang Chun punya anak di luar nikah. Makanya dia pingsan. Kamu begitu menyakiti kakek. Apa maksudmu sebenarnya? Anak di luar nikah? Tanya Jia. Ada di HP-nya. Apa maksudmu? Anak di luar nikah apa? Kacau balau. Jelasin. Berikan HP-mu padaku. Aku ingin tahu apa benar kakakku punya anak di luar nikah. Tolong buka HP-mu. Buka. Sebenarnya aku cuma download foto dari internet. Ingin menghibur ayah, tapi malah dia salah paham. Benar-benar salah paham. Kamu pikir dengan bilang salah paham semua bisa selesai? Kiningsu, kamu sudah gila ingin anak ya? Berhenti berisik. Kalian mau rubuhkan langit-langit ini apa? Tidak ada hal kacau seperti itu di keluarga Jiang. Juga jangan sembarangan bicara. Dan kamu. Diam dan ikut aku. Kalau ada masalah, hadapi aku saja.
Apa maksudmu dengan semua ini? Aku juga tidak tahu akan jadi seperti ini. Kamu tahu ayah terus mendesakku punya anak. Jadi aku cari foto di internet untuk menghiburnya. Siapa tahu ayah salah paham. Lagi pula, menurutku Bibi An, dia sengaja menyembunyikan kondisi ayah. Kamu datang ke keluarga Jiang, bukan untuk membuat kami berantakan, kan? Sekarang jadi begini, kamu senang? Apa yang bisa membuatku senang? Kamu sekarang adalah King Ningsu, kamu harus tahu. Tujuanmu di keluarga Jiang. Apa tujuanku? Aku juga ingin bertanya padamu tentang itu. Apa mungkin tujuanku? Apa aku melakukan hal yang merugikan keluarga Jiang? Atau merugikan Jiang Chun? Kamu harus tanya pada Ningsu tentang itu. Kamu King Ningsu? Sampai sekarang, kamu tidak pernah mengakui siapa dirimu sebenarnya. Sudah selesai belum? Kalau begitu bilang saja, otakku rusak, kan? Aku kehilangan ingatan, tidak ingat apa-apa. Lagi pula kamu tidak peduli. Kehilangan ingatan? Omong kosong. Kalau kamu berani percaya, aku juga berani percaya. Aku. Kamu bisa nyetir nggak? Mobil diparkir di tengah jalan, cari mati? Bicara yang sopan, apa maksudmu cari mati? Kamu buta ya, parkir di tengah jalan, nggak lihat? Siapa yang buta? Gimana sih bicaranya? Kok bisa buta? Sok jago karena nyetir Bentley? Apa hubungannya dengan Bentley? Kayak ya? Kalau mau aku pindahin, bicara yang baik dong. Maaf, kami lagi bertengkar di mobil, mau cerai. Kami akan segera pergi. Di jalan umum mau cerai, gila ya? Bicara yang baik, kamu yang gila, kamu tuh. Sudah, Siapa yang mau cerai? Siapa? kamu introspeksi diri dulu. Introspeksi apa? Apa maksudmu? Orang gila ini. Kamu benar-benar marah? Perkataan orang seperti King Ningsu. Napeng kamu hirakan? Kamu bilang aku sudah jadi dokter keluarga di keluarga Jiang selama 30 tahun. Bahkan ayahmu tidak meragukan kemampuanku dan integritasku. Dia siapa? Bukannya kamu selalu bilang agar aku mengalah padanya? Sekarang giliran kamu juga nggak tahan. Sudah. Jangan marah. Senyum dong. Jangan bikin muka, nanti keriput. Aku masih muda, nggak takut. Sertakan tentangmu. Sepertinya suasana hatimu baik. Karena apa? Tebaklah, apa perlu ditebak? Ya karena Chen Bingsheng itu. Aku rasa hubunganku dengannya semakin dekat. Sedekat apapun, kamu tetap pewaris Jiang Real Estate. Jia? Hanya seorang desainer kecil. Kalau kamu terus begini, nanti rahasiaku tidak akan kubagikan lagi. Baiklah. Jangan bahas Chen Bingsheng lagi, ya? Mari bicara tentang King Ningsu. King Ningsu ini, belakangan sering menunjukkan foto anak kembar ke ayahmu. Sampai ayahmu, setiap kali melihat kakakmu, langsung membicarakan soal punya anak. Yang tidak tahu, bisa mengira anak kembar itu anak haram kakakmu. Orang sepertimu mau punya anak? Kamu tidak layak. Suruh dia pergi. Jangan-jangan King Ningsu benar-benar hamil? Tidak mungkin. Dia selalu minum obat yang kuberikan, mana mungkin dia hamil. Ini juga belum pasti. Karena dulu aku pernah dengar MAJ cerita sekilas. Sepertinya di tempat sampah, melihat King Ningsu membuang obat. Waktu itu dia kira tidak sengaja terjatuh. Jika King Ningsu tidak meminum obat yang kau berikan itu, sangat mungkin dia hamil. Apa King Ningsu secerdik itu? Dia jauh lebih cerdik dari yang kita kira. Lagi pula dia tahu hubungan kita baik. Meski dia tidak tahu obat ini bermasalah, karena waspada padaku, dia tidak akan meminumnya. Dan sebelumnya, aku dengar dia bertengkar dengan kakakku, terus membicarakan soal anak. Pantasan dia tiba-tiba sering ke panti jompo. Dan sering menunjukkan foto anak kembar ke ayahmu.
Pasti dia hamil. Mungkin kakakku tidak mau anak ini. Jadi Qin Yingsu mendatangi ayahku, minta bantuan ayahku. Dia tidak berani berkonfrontasi dengan kakakmu. Jadi menyuruh ayahmu memberi tekanan pada kakakmu. Qin Yingsu ini, kalau dia benar-benar melahirkan anak keluarga Jiang, bagaimana kamu bisa hidup nanti? Tante An, cepat cari cara. Tolong aku. Jangan panik, jangan panik. Kita harus pastikan dulu apakah dia benar-benar hamil. Niat baik malah dibalas jahat. Kamu lihat keluarga Jiang ini. Jiang Chun tidak masuk akal, Jiang Gu'er juga tidak masuk akal. Satu keluarga tidak ada yang bikin tenang. Bikin kesal. Sial, dompetnya malah tidak dibawa. Dia tidak bisa pulang jalan kaki kan? Ini uangnya, maaf, tidak usah kembalian, terima kasih. Tidak usah kembalian, terima kasih Pak. Maaf. Sampai jumpa Pak. Semua hal memalukan sudah kamu lihat. Kamu bertengkar lagi dengan Huoshi? Aku perhatikan setiap kali kamu sial. Selalu ada hubungannya dengan Huoshi ini. Jangan menertawakanku. Aku ada urusan lain denganmu. Aku tahu. Kamu hanya ingin tahu tentang Qin Yingsu kan? Maaf, kehilangan jejak. Aku pergi lagi ke apartemen sebelum menikah Qin Yingsu. Sudah disewakan. Bukan hanya itu. Hari ini Huoshi tiba-tiba bilang mau cerai denganku. Ini sangat aneh. Aku mengerti. Aku pasti akan mengawasi Huoshi ketat. Dia pasti tidak akan putus kontak dengan Qin Yingsu. Semakin dia berulah, semakin tidak betah dia di keluarga Jiang. Dengan alasan apa dia meninggalkan keluarga Jiang? Tanpa izinku. Dia sama sekali tidak boleh meninggalkan keluarga Jiang. Aku penuh amarah tidak tahu harus dilampiaskan kemana. Yingsu, kamu cari apa? Aku cari sesuatu. Kamu cari botol obat kan? Aku simpan untukmu. Jujur saja, aku juga merasa kakek ada masalah. Penyakitnya semakin parah. Kamu bilang Tuan dan Bur tidak tahu. Bagaimana kalau Dokter An menyembunyikan sesuatu? Bukankah hubunganmu dan Tuan tidak baik? Terima kasih, M.A. Jie. Obat itu isinya cuma vitamin dan mineral. Seperti kata Anikyu, semuanya bahan untuk kesehatan. Nggak ada yang spesial. Tapi aku selalu merasa dia agak aneh. Kalau bukan karena aku ketemu waktu itu, nggak tahu berapa banyak obat yang akan dia kasih ke ayah. Lihat aja kondisi ayah semakin buruk, dia malah bilang nggak apa-apa. Menurutmu ini nggak aneh? Xiaozi, sebagai teman, aku sarankan kamu segera pergi dari keluarga Jiang. Kamu jelaskan saja ke Jiang Chun soal Qin Yingsu dan anaknya. Nggak ada hubungannya sama sekali denganmu. Biarkan dia urus sendiri masalahnya. Lagi pula semua ini gara-gara dia. Hanya dia sendiri yang bisa selamatkan diri dan anaknya. Kamu nggak sanggup main game ini. Urusan keluarga Jiang juga bukan tanggung jawabmu. Kakakku pasti nggak ada pilihan lain. Kalau nggak, mana mungkin sampai begini. Kamu punya cara. Menurutku cuma kamu yang anggap dia kakak. Dia sama sekali nggak anggap kamu adik. Mana ada kakak yang dorong adiknya ke lubang api? Apa dia juga terpaksa? Lagi pula, hidupku nggak sengsara seperti yang kamu bayangkan. Lihat, ayah benar-benar baik padaku. Aku juga tulus dekat dengannya. Huoshi, yang paling aku khawatirkan adalah ini. Aku tahu kamu selalu ingin punya keluarga yang utuh. Jadi kamu rawat ayah Jiang Chun. Karena kamu sudah anggap dia keluarga, kan? Tapi pernahkah kamu berpikir, pada akhirnya,
semua ini akan kembali ke kakakmu. Saat itu kamu nggak punya apa-apa. Kamu mau gimana? Kamu sanggup nggak menanggung perasaan kehilangan setelah dapat ini? Aku demi kakak. Aku rela. Kakakmu. Di hatimu cuma ada kakakmu. Kapan kamu bisa sayang sama diri sendiri? Huoshi. Aku hampir mati kesel karena kamu, Huoshi. Aku kasih tahu. Mulai sekarang urusanmu sama keluarga Jiang. Jangan ganggu aku. Aku nggak mau dengar. Mungkin aku memang terlalu banyak pikiran. Kasih aku satu lagi yang merah ini. Baik, Baik, terima kasih. tidak apa-apa. Pak, apakah Anda butuh bantuan? Saya hanya melihat-lihat saja. Tenang saja, saya akan mengawasi Huoshi untukmu. Di suatu tempat yang aneh. Semuanya adalah kereta bayi. Toko perlengkapan bayi. Tunggu sebentar. Berapa harganya? Total 2.000. Apakah Anda sibuk? Iya, mari kita bertemu di tempat biasa, oke? Oke, di lobi hotel saja. Baik, sampai jumpa nanti. Dia bilang hotel apa? Iya, saya akan pergi. Jangan buru-buru, saya tahu. Sudah, kita tutup teleponnya, oke? Baik-baik, saya lihat sekali lagi. Selamat datang. Nyonya Song, Nyonya Jiang. ini sedikit hadiah untuk anakmu. Sebenarnya sudah lama dibeli. Hanya saja saya sangat sibuk belakangan ini. Tidak sempat mengantarkannya. Terima kasih banyak. Bagaimana menurutmu? Selera Nyonya Jiang tidak pernah salah. Dan kamu juga sangat visioner. Barang-barang ini cocok untuk anak berusia 6 bulan. Kamu sangat perhatian. Kalau begitu saya terima dengan senang hati. Jangan sungkan. Sebenarnya saat datang, saya ingin membawakan lukisan anak-anak panti asuhan. Tapi lupa. Teleponmu terlalu mendadak, saya juga datang terburu-buru. Tidak apa-apa, lain kali masih ada kesempatan. Baik, lain kali saja. Saya ada urusan penting yang harus bertemu denganmu. Apakah kamu ada waktu? Kita harus ganti tempat pertemuan. Karena sekretaris Fang mengikuti saya. Saya buru-buru ke rumah sakit untuk melihat anak. Anaknya sepertinya sulit bernapas. Kita janjian lain waktu. Kok Tante An datang? Tadi saat kamu menelepon saya sedang akupunktur di klinik Dr. An. Dr. An dengar kita mau ketemu. Katanya ada urusan penting mau cari kamu, makanya kita datang bareng. Tante An, ada apa sampai buru-buru gini? Dr. An duduk dulu, tadi aku dengar dari Nyonya Song kalau kamu di sini. Aku langsung ikut. Nggak ganggu ngobrol kalian kan? Nggak ganggu. Duduk dulu. Oak. Dr. An sangat perhatian sama kamu. Bilang mau bantu kamu menjaga kesehatan. Kita lagi bahas itu, tiba-tiba kamu nelpon. Kebetulan banget kan? Sebenarnya papamu minta aku periksa denyut nadimu, bantu jaga kesehatan.
Bapak buru-buru mau punya cucu. Pantasan aku ada di rumah sakit Qingdao. Nyonya Jiang periksa kesehatan, ternyata udah direncanakan dari dulu. Persiapan buat hamil. Kalau gitu dokter An bantu Nyonya Jiang jaga kesehatan. Eyo. Aku periksa denyut nadimu dulu. Nggak apa-apa, sehat kok. Tubuhmu dalam 3 tahun punya 2 anak juga nggak masalah. Makasih Tante An. Sama-sama. Kalian lanjut ngobrol aja. Aku duluan ya. Oak. Makasih dokteran. Bu, kamu tenang ayah. Kiningsu nggak hamil. Kayaknya urusan anak cuma keinginannya sendiri. Bur, aku nggak bicara dulu. Kamu tunggu sebentar. Kamu terus nelpon. Apa ada urusan kantor? Kalau ada urusan, kamu pulang dulu aja. Kamu bilang aku transportasi ramah lingkungan, kamu malah maksa bawa sepeda ikutin aku. Aku mau ke desain institut, kamu juga ikut. Ngomong apa sih? Ini buat kesehatan aku sendiri, oke? Lagi pula kamu ke desain institut, aku naik sepeda nggak boleh ikut. Ayo cepat pergi. Siapa yang terakhir sampai traktir makan? Tunggu dulu. Itu Chen Bingshen. Aku ada sesuatu mau bilang ke kamu. Ini udah lama aku pikirkan, terus di hati. Nggak tahu. Kalau hari ini aku nggak bilang ke kamu, aku mungkin nggak bisa tidur. Apa sih sampai serius banget? Berani menipuku. Ngapain ke rumah sakit? Ganti baju lagi. Lau Liu. Aku Anikyu. Kamu ada waktu? Aku ada di kantormu. Kalau ada waktu, aku mau ketemu. Oak. Perjala. Ichio, Ketaken. Tak terasa sudah 20 tahun berlalu. 2 tahun lalu waktu anak mantan rekan kerja menikah, aku pernah lihat kamu. Aku benar-benar tak menyangka kamu meneleponku. Katakan, ada apa cari aku? Apalagi yang bisa terjadi? Cuma lewat. Aku lebih suka kamu yang dulu, bicara terus terang. Tidak pernah berbelit-belit. Baiklah kalau begitu aku langsung saja, katakan. Orang ini ada ingat? Ada yang bilang dia berobat di rumah sakitmu.